Halo teman-teman, kembali lagi di kelas jurnalistik. Di pertemuan kedua kali ini kita akan membahas tentang wartawan. Wartawan sebagai pihak atau sebagai bagian yang tidak bisa dilepaskan dari jurnalistik. Hal-hal yang akan kita bahas di pertemuan kali ini adalah tentang apakah yang disebut wartawan itu, bagaimana jenis-jenis wartawan, kemudian apa kriteria yang bisa kita sebut sebagai wartawan profesional, kemudian karakteristik wartawan, tugas dan kompetensi wartawan, dan wilayah peliputan wartawan, dan terakhir berkaitan dengan kode etik jurnalis atau kode etik wartawan. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang hakikat dari jurnalistik. Apa itu jurnalistik? Sudut pandangnya seperti apa? Produk-produknya bagaimana? Dan di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang wartawan. Merujuk ke definisi yang dikemukakan oleh KBBI bahwa yang disebut wartawan itu adalah orang yang pekerjaannya mencari berita, ya, untuk mengisi surat kabar dan majalah, atau disebut juga dengan jurnalis. Kemudian menurut Yunus, wartawan itu didefinisikan sebagai orang yang melakukan pekerjaan kewartawanan dan tugas-tugas jurnalis secara rutin, berkala, gitu ya. Lalu yang terakhir, menurut Sumadiria, wartawan adalah orang yang bertugas mengumpulkan informasi, berita-berita, dan melaporkan hasilnya baik tertulis dan lisan. Ini adalah definisi wartawan dari beberapa ahli. Secara umum saya yakin teman-teman sudah bisa dan sudah tahu apa yang disebut dengan wartawan itu. Ini adalah perspektif saja dari beberapa ahli tentang definisi wartawan. Nah, secara umum wartawan itu bisa dibagi menjadi dua. Ada yang disebut dengan wartawan profesional dan ada yang disebut dengan wartawan gadungan, ya. Nah, wartawan gadungan itu biasanya adalah wartawan abal-abal disebut juga, atau wartawan amplop yang hanya mencari informasi ketika ada amplopnya, atau juga dikenal dengan wartawan proyek. Ya, tentu kita tidak akan membahas yang ini. Kita akan fokus pada membahas wartawan profesional. Nah, menurut Budiman Hartoyo, ya, yang disebut dengan wartawan profesional adalah wartawan yang memahami tugasnya, ya, punya skill, punya keterampilan, baik itu melakukan reportase, wawancara, atau menulis berita dengan bahasa yang baik dan benar. Itu indikasi atau indikator seorang wartawan yang profesional. Pertama, dia paham tugasnya apa, punya keterampilan untuk menulis, punya keterampilan untuk menyampaikan pesan kepada pembaca, ya, baik itu melakukan reportase, wawancara, atau menulis berita. Kemudian jika mengacu pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers, ya, di sini disebutkan bahwa wartawan profesional adalah wartawan yang mengerjakan pekerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Itu artinya wartawan dalam hal ini terikat dengan Undang-Undang Pers, ya. Lalu dari penjelasan ini kita bisa mengambil beberapa poin, ya. Seorang wartawan yang profesional itu adalah wartawan yang memahami tugasnya apa dia di situ, ya, meliput berita, menyampaikan hal kebenaran, ya, memiliki keterampilan jurnalistik, ya, bisa melakukan reportase, bisa melakukan wawancara, bisa menulis hasil reportase dan wawancara itu, ya, punya independensi dari objek liputan. Dia tidak terkukung oleh kepentingan, tapi dia punya kemandirian, memiliki hati nurani, ya, bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Kemudian patuh kepada kode etik jurnalistik. Biasanya seorang wartawan profesional akan melakukan cara-cara seperti ini. Pertama, ketika dia melakukan liputan, dia akan memberikan identitas dirinya kepada narasumber, ya, siapa dirinya, gitu ya, menghormati hak privasi, tidak menyuap dan tidak menerima suap, menghasilkan berita yang faktual dan jelas sumbernya. Dia tidak akan menulis berita kalau berita itu tidak jelas sumbernya. Lalu menghormati pengalaman traumatik, ya, tidak berusaha untuk membongkar hal-hal yang bersifat traumatik dari narasumbernya, ya. Kita sering dengar biasanya ada pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya justru
menanyakan hal-hal yang sensitif kepada narasumber. Ya, tidak melakukan plagiat, ya, termasuk menyatakan hasil liputan wartawan lain sebagai karya sendiri. Lalu terakhir, menggunakan cara-cara tertentu dapat dipertimbangkan untuk peliputan berita investigasi bagi kepentingan publik. Ini adalah cara-cara yang dilakukan oleh wartawan profesional. Lalu karakteristik wartawan itu biasanya tidak menyukai protokoler, ya, tidak suka yang ribet-ribet, maunya yang gampang-gampang. Dikejar deadline pasti selalu ada deadline, entah harian, mingguan, ya, bulanan. Karena dia gampang bergaul, maka dia menyukai persahabatan. Nah, di dalam dunia jurnalistik ada ungkapan yang mengatakan begini, bad news is a good news, ya. Artinya berita yang buruk itu bisa jadi berita yang baik, hal-hal yang buruk gitu, ya. Di sini lebih menekankan pada aspek menarik, ya, kemenarikan. Jadi informasi yang menarik itu lebih penting dibandingkan informasi yang biasa-biasa aja. Ya, seorang wartawan biasanya tidak menyukai amplop kecuali dia adalah wartawan amplop, ya, karena itu dilarang dalam kode etik pers hidup dari iklan. Ya, wartawan menyukai eksklusivitas. Siapa saja yang bisa mendapatkan kabar secara eksklusif pertama dari sumber pertama, ini yang disukai oleh orang wartawan. Ya, wartawan sekarang makin berpendidikan. Nah, dalam berikutnya kita akan membahas tentang wilayah peliputan wartawan. Jadi wartawan itu punya wilayahnya masing-masing. Ada yang dikenal dengan beat, ya. Ada yang beatnya itu lingkup negara, lingkup kota maupun lingkup daerah tertentu. Kita tahu ada wartawan yang khusus bekerja di Istana Negara, ada yang khusus bekerja di MPR, DPR, ada yang khusus bekerja di kota tertentu dan lain sebagainya. Ini wilayah peliputnya disebut dengan beat. Ada juga yang bekerjanya di negara lain, gitu ya. Nah, mengapa jumlah wartawan di kota lebih banyak? Hal ini karena di kota banyak sekali masalah yang harus diberitakan atau harus diliput, harus diinformasikan. Sementara di desa kita lihat wartawannya sangat sedikit. Ini yang kita perlu bahas. Yang paling penting kode etik wartawan Indonesia atau disingkat dengan KEWI, ya. Kode etik wartawan Indonesia ini dirumuskan pada tahun 1999 oleh 24 organisasi wartawan Indonesia di Bandung. Lalu ditetapkanlah dari perumusan itu dengan kode etik jurnalistik, ya, yang berlaku di seluruh wartawan Indonesia. Ya, kemudian ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. Pengawasan dan penetapan sanksi atas pelanggaran kode etik sepenuhnya diserahkan kepada jajaran pers di mana wartawan itu bertugas, gitu ya. Di sini ada yang disebut dengan Dewan Pers. Nah, Dewan Pers itu apa sih? Dewan Pers itu adalah lembaga independen, ya, yang bertugas untuk mengembangkan dan melindungi kehidupan pers di Indonesia. Ini beberapa kode etik. Nah, kemudian kode etik jurnalis untuk pertama kalinya itu dikeluarkan oleh Persatuan Wartawan Indonesia atau dikenal dengan PWI, ya, sebagai organisasi tunggal wartawan seluruh Indonesia pasca masa Orde Baru. Nah, kode etik dari PWI ini apa saja? Ini ada banyak, ya. Di sini ada beberapa kode etik yang bisa kita pelajari. Berita diperoleh dengan cara yang jujur, meneliti kebenaran, ya, atau cek dan recheck, membedakan antara kejadian dan opini, menghargai melindungi kedudukan narasumber, tidak memberikan keterangan yang diberikan secara off the record, ya, dengan jujur menyebut sumber dalam pengutipan berita. Lalu di Indonesia sendiri ada banyak organisasi pers yang diakui oleh Dewan Pers. Ada sekitar 7 organisasi pers yang diakui oleh Dewan Pers. Di antaranya ada SPS, Serikat Perusahaan Pers, ada Perusahaan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia, PRSSNI, ada ATVSI, ada ATVLI, ada PWI, ada AJI, dan ada IJT. Ini adalah
organisasi pers yang diakui oleh Dewan Pers. Jadi semua wartawan itu biasanya mereka bernaung ke organisasi ini. Ada yang di PWI, ada yang di AJI, ada yang di IJT dan lain sebagainya ya. Baik teman-teman, untuk pertemuan kedua kali ini saya cukupkan. Jadi di pertemuan ini kita membahas tentang wartawan dan apa saja tugas-tugas dari wartawan serta kode etik dari wartawan. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai. Kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Salam.